tahun 628 Masehi. Di puncak kekuasaan dunia, seorang kaisar Romawi Timur menerima sepucuk surat dari seorang nabi yang saat itu bahkan belum menguasai seluruh jazirah Arab. Namanya adalah Heraklius, dan surat itu datang dari Nabi Muhammad. Apa yang terjadi setelahnya hampir mengubah sejarah dunia selamanya. Untuk memahami betapa besar peristiwa ini, kita harus kembali ke kondisi dunia saat itu. Tahun 600-an Masehi, dunia dikuasai oleh dua kekuatan besar, Kekaisaran Romawi Timur Bizantium, Kekaisaran Persia Sasanian. Keduanya terlibat dalam perang panjang, Byzantine-Sasanian War, selama lebih dari 20 tahun. Perang ini menghancurkan kota, ekonomi, dan kehidupan manusia. Namun pada tahun 628 Masehi, Romawi akhirnya menang. Dan pemenangnya adalah Heraklius. Heraklius dikenal sebagai kaisar yang religius, bahkan sering melakukan perjalanan spiritual ke Yerusalem. Di saat yang sama, di Jazirah Arab, seorang nabi sedang membangun peradaban baru. Tahun 628 Masehi, bertepatan dengan perjanjian Hudaibiyah, perjanjian damai antara kaum muslimin dan Quraisy. Setelah perjanjian ini, Nabi Muhammad mulai mengirim surat dakwah ke raja-raja dunia, termasuk kepada Heraklius. Surat itu dikirim melalui sahabat Nabi yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Ia menempuh perjalanan jauh dari Madinah menuju wilayah Syam, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Romawi. Surat ini kemungkinan diterima Heraklius saat ia berada di wilayah Syam, bukan di ibu kota Konstantinopel. Surat itu dibuka, dan isinya sangat jelas. Masuklah ke dalam Islam, niscaya engkau selamat. Jika tidak, maka engkau akan menanggung dosa rakyatmu. Ini bukan ancaman militer. Ini adalah ajakan spiritual dari seorang nabi kepada seorang raja. Yang mengejutkan, Heraklius tidak langsung menolak. Ia tidak marah. Ia tidak menghukum utusan. Sebaliknya, ia mulai berpikir. Dalam beberapa riwayat, disebutkan Heraklius pernah mempelajari tanda-tanda kenabian. Heraklius ingin memastikan. Ia bertanya, apakah ada orang Arab di sini? Saat itu, kebetulan, ada rombongan dagang Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb, yang saat itu Abu Sufyan belum masuk Islam, dan ia adalah musuh Nabi. Heraklius memanggilnya, dan terjadilah salah satu dialog paling terkenal dalam sejarah Islam. Heraklius bertanya dengan sangat sistematis. Apakah dia berasal dari keluarga mulia? Apakah dia pernah berdusta? Siapa yang mengikutinya? Orang kuat atau lemah? Apakah pengikutnya bertambah? Dan jawaban Abu Sufyan justru memperkuat semuanya. Ia berkata jujur, meskipun itu merugikan dirinya sendiri. Setelah itu, Heraklius berkata, jika yang kau katakan benar, maka dia adalah nabi. Heraklius bahkan mengatakan, ia tahu seorang nabi akan datang. Dan kalimat yang paling mengguncang, jika aku bisa menemuinya, aku akan mencuci kakinya. Heraklius mengumpulkan para pembesar Romawi. Ia mencoba mengajak mereka menerima Islam. Reaksi mereka sangat keras, menolak total, bahkan hampir memberontak. Dan di titik itu, Heraklius dihadapkan pada pilihan, kebenaran atau kekuasaan, dan ia memilih kekuasaan. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 628 sampai 629 Masehi, hanya beberapa tahun sebelum penaklukan besar wilayah Romawi oleh kaum muslimin di masa Umar bin Khattab, seorang kaisar terbesar di dunia, hampir mengubah arah sejarah. Namanya Heraklius. Ia bukan orang yang tidak tahu kebenaran. Ia bukan orang yang tidak mengerti tanda-tanda. Ia tahu, tapi pada akhirnya, ia memilih untuk mundur. Bukan karena kebenaran itu lemah, tapi karena dunia terlalu berat untuk dilepaskan. Dan sejak saat itu, sejarah berjalan seperti yang kita kenal hari ini. Tapi pertanyaannya sekarang, jika kita berada di posisinya, apakah kita akan cukup berani untuk memilih kebenaran? Atau kita juga akan melakukan hal yang sama? Kisah ini mengajarkan satu hal. Kebenaran tidak selalu sulit ditemukan, tapi seringkali
sulit untuk diikuti.